Pertama-tama saya mengucapkan selamat Sabat. Puji Tuhan karena pada hari Sabat yang indah ini kita dapat kembali bersama-sama menikmati bagaimana berkat-berkat yang Tuhan telah berikan selama 1 minggu. Kita telah mengikuti KKR Field School Unai yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Filsafat bersama dengan para dosen, di mana kita menikmati pekabaran dari malam ke malam. Dan pada saat ini kita akan mengikuti KKR penutupan yang membawa sebuah sukacita, oleh karena kita memiliki sebuah kemenangan yang berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terima kasih banyak oleh karena peranan yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang ada di distrik Kepayan, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Dan juga kepada semua umat-umat Tuhan dan semua simpatisan yang mengikuti KKR Turn Your Eyes to Jesus dan membawa satu nuansa yang baru dari malam ke malam oleh karena firman Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini saya yakin dan percaya kita rindu mendapatkan sebuah pekabaran yang lebih dekat lagi untuk kita menjadi ciptaan baru. Untuk itu saya mengundang kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini kami siap untuk mengikuti akan penutupan KKR yang dilakukan. Biarlah kami dapat bersukacita sementara kami mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan Roh Kudus-Mu saja akan menyertai kami, kepada semua yang mengikuti akan pekabaran pada hari Sabat yang indah ini. Entahkah melalui YouTube, entahkah melalui Facebook, entahkah melalui alat perangkat media apapun yang digunakan. Biarlah ini membawa berkat bagi banyak orang dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari Sabat ini judul terakhir yang diberikan bagi kita semua menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Saya mau mengajak kepada kita semua, kalau kita perhatikan kondisi dunia pada saat ini. Saudara-saudara, kondisi dunia pada saat ini, kita memiliki kondisi yang sangat-sangat mengecam. Kenapa saya katakan sangat mengecam? Saudara bisa perhatikan sekarang manusia dihadapi dengan keadaan dia tidak menjadi sebuah manusia yang dapat merubah kehidupannya. Kenapa? Entahkah itu munculnya sebuah wabah yang terjadi. Kondisi sekarang kita bisa melihat dan kita dapat mengalami manusia sekarang perlu menggunakan adanya perubahan. Perubahan dari hari ke hari. Seperti contoh, perubahan untuk memperoleh kehidupan yang sehat. Pada saat ini kondisi yang terjadi virus Corona 19. Manusia takut, dia ingin supaya jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu akan aktivitasnya. Dia menggunakan masker, dia menjaga jarak, dia mencuci tangan. Ada sebuah perubahan yang terjadi yang tidak biasanya. Tetapi itu terjadi bukan hanya pada saat ini. Saudara, bila mana sudah pernah mendengarkan munculnya flu Spanyol tahun 1918. Menurut catatan flu Spanyol,
menyapu dunia dalam 3 gelombang. Musim semi 1918, di tahun 1918 di bulan September, hingga tahun 1919 di bulan Februari. Inilah terjadi, bahkan beberapa negara mengalami gelombang keempat sampai tahun 1920. Wabah yang muncul, wabah Black Death di abad 14 dan abad 15 di zaman Renaissance pun jauh sebelumnya sudah terjadi. Oleh karena melihat kondisi wabah-wabah ini mempercepat perubahan yang terjadi secara sosial, secara ekonomis selama abad 14 dan 15. Salah satu kelompok yang paling menderita adalah gereja. Karena pada saat itu kehilangan prestis, pada saat itu otoritas spiritual dan kepemimpinan atas rakyat. Gereja menjanjikan penyembuhan, perawatan, penjelasan untuk wabah tersebut. Dan mereka mengatakan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi alasan hukum yang mengerikan ini tidak diketahui. Muncullah zaman yang disebut dengan zaman baru. Fukuyama menyebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengatasi pandemi. Kapasitas negara, kepercayaan sosial, dan kepemimpinan. Negara-negara yang memiliki ketiganya sebuah aparatus negara yang kompeten, pemerintah yang mendapatkan kepercayaan warga negaranya, dan didengar serta pemimpin yang efektif, setelah tampil mengesankan dan mampu membatasi kerusakan akibat pandemi COVID sekarang ini 19. Saudara-saudara, ini yang terjadi di zaman baru. Dan inilah yang terjadi. Tetapi manusia dengan menghadapi sebuah perubahan ini, manusia menginginkan ada satu perubahan yang baru di dalam hidupnya. Manusia ingin memperoleh yang disebut ciptaan baru. Di dalam memperoleh ciptaan baru atau perubahan baru dibutuhkan pengaruh kerohanian anggota jemaat. Dibutuhkan pengaruh kerohanian pribadi-pribadi. Apalagi kita masuk kepada zaman normal baru. Poin yang pertama yang harus kita lakukan sebagai umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memiliki sebuah perubahan. Perubahan yang disebut dengan pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani itu dilakukan dengan membutuhkan adanya proses. Proses yang mengacu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, ketika kita menempatkan iman kita kepada Yesus, maka Roh Kudus mulai proses menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus, menjadikan kita sama dengan gambarnya. Coba kita lihat, untuk memperoleh sebuah perubahan di dalam hidup yang baru, Alkitab memberikan penjelasannya dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3, 16 dan 17. Ini adalah ayat yang kita sering dengar. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dikatakan, dengan demikian di ayat 17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk memperoleh sebuah perubahan di dalam kehidupan manusia, untuk memperoleh menjadi ciptaan baru, saya yakin dan percaya, yang lama kita tinggalkan, yang baru kita peroleh. Apa itu? 2 Timotius 3, 16 juga 17 katakan, kita memperoleh pengajaran. Pengajaran tentang firman Allah. Kita telah belajar setiap malam, bahkan sebelum KKR ini kita belajar
Dan beberapa orang memberikan pengajaran. Dan apa yang diperoleh adalah untuk memperbaiki di dalam kehidupan kita, yang memperoleh sebuah perubahan di dalam memperoleh kebenaran. Saudara-saudara, inilah hasil semakin serupa dengan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Di dalam memperoleh perubahan serupa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus, ada beberapa prinsip yang saudara dan saya perlu ketahui. Yang pertama, perubahan menjadi serupa dengan Allah, ciptaan baru itu adalah setiap saat kita harus membaca Alkitab kita. Di dalam tulisan Ellen G. White dari Fundamental of Christian Education halaman 393 katakan, Alkitab bagaikan suatu mata air. Semakin Anda menyelidiki semakin dalam, Alkitab itu adalah nyata. Kebenaran-kebenaran agung dari sejarah suci memiliki kekuatan dan keindahan yang mengagumkan, dan memiliki jangkauan yang jauh sejauh kekekalan. Tiada dikatakan ilmu pengetahuan yang sama dengan ilmu penciptaan yang menyatakan tabiat Allah. Perubahan untuk memperoleh hidup yang baru itu adalah kita memiliki tabiat daripada Allah. Menyelidiki, membaca akan firman itu. Prinsip kedua yang perlu kita perhatikan di dalam juga keterangan Alkitab dan juga tulisan daripada hamba Tuhan Ellen G. White di halaman 20 di buku Nasihat Bagi Sidang, perlunya berdoa. Saudara bisa perhatikan 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita bisa lihat di sini. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan lihat di sana, di mana diberikan penjelasan bagaimana pentingnya seorang untuk dapat belajar menunjukkan hidupnya di dalam hidup tetap berdoa. Saudara-saudaraku, memang jelas Alkitab mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Membuat adanya sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki ciptaan baru. Ciptaan baru yang menyatakan bahwa kita harus semakin serupa dengan juru selamat kita. Dinyatakan kepada kita bahwa bagaimana pentingnya memiliki hubungan dengan Kristus. Prinsip yang ketiga, bagaimana semakin kita menjadi serupa dengan Allah, kita bisa melihat bagaimana kita punya prinsip yang lebih meyakinkan. Yang lebih meyakinkan di mana kita melihat bagaimana prinsip-prinsip di dalam Alkitab itu sendiri. Di dalam Alkitab ini pun memberikan penjelasan bahwa perlunya menjadi serupa dengan Allah adalah kita juga harus bertekun. Kita juga harus menunjukkan sikap. Kita juga harus membuat adanya perubahan setiap waktu. Saudara-saudara, untuk membawa perubahan setiap waktu itu di dalam kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru, kita harus mengetahui lebih dalam. Kita tahu bagaimana untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses dari hari demi hari. Kita harus tahu bagaimana proses itu dijalankan dengan penuh seksama. Kita harus tahu proses itu yang dapat mengubah, apakah itu di dalam tata cara saya melakukan hubungan saya dengan orang lain. Apakah itu dengan cara prinsip
yang kita bisa lihat, di mana kita bisa mau berubah setiap saat melalui hubungan kita dengan Allah. Prinsip semakin serupa dengan Allah, memang kita harus lihat prinsip ketiga adalah mencari persekutuan dengan orang lain. Dengan orang lain dalam pengertian apakah itu di dalam rumah tangga kita, apakah itu dalam masyarakat kita, apakah itu dalam lingkungan gereja, apakah itu lebih luas lagi. Saudara-saudara, Ibrani 10, mari kita buka Alkitab kita. Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Alkitab katakan bagaimana persekutuan kita dengan orang lain. Kita lihat di sini Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, meyakinkan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, inilah membawa satu perubahan dari yang lama kepada perubahan yang baru, untuk menunjukkan adanya pola serupa dengan Kristus. Meninggalkan yang lama, dalam pengertian membersihkan diri kita, dalam pengertian hati nurani kita yang kita bawakan dengan murni di hadapan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling, memperhatikan. Kita saling mendorong untuk mengarah kepada serupa dengan Kristus. Inilah dia hidup yang baru, oleh karena adanya persekutuan dengan satu dengan yang lain. Prinsip yang keempat yang kita bisa perhatikan untuk membuat adanya perubahan serupa dengan Kristus, memiliki hidup yang baru. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dikatakan sebagai berikut. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu yang memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang memerintah pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Kita mau bersaksi, kita mau memberikan satu kehidupan, pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita sampaikan kepada banyak orang. Bersaksi, saudara, perubahan hidup yang baru. Saya yakin yang percaya banyak di antara saudara-saudara yang tadinya tidak mengetahui tentang hari Sabat, yang tadinya tidak mengetahui tentang makanan, minuman yang sesuai dengan prinsip Alkitab yang haram dan yang halal. Mungkin kita tidak tahu tentang standar kekristenan. Mungkin kita tidak tahu tentang bagaimana bertumbuh di dalam Kristus. Mungkin kita tidak tahu bagaimana kita melihat bagaimana kerajaan surga yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang kita mengetahuinya dari waktu ke waktu, dari setiap jam ke jam, hari ke hari, tahun ke tahun, oleh karena kita menerima pekabaran tersebut.
kita menjadi saksi. Oleh karena itu, seperti Yesus kepada murid-muridnya memberikan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah perubahan yang harus dimiliki, karena hasil semakin serupa dengan juru selamat itu sendiri. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan itu, makanya kita beroleh dari yang lama kepada yang baru. Saudara-saudara, prinsip yang kelima, menjadi pribadi yang taat. Coba kita perhatikan Alkitab kita. Kita buka Filipi 2 ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat yang 13 mengatakan sebagai berikut di dalam Alkitab kita. Mari kita buka Filipi 2 ayat yang ke-13. Sebagai berikut. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kalau kita mau berubah, kalau kita mau menjadi seorang yang taat, ini dia. Kita minta, dan Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kemauan kita. Dalam buku Lukas 6 ayat 46 sampai 49 pun memberikan penjelasan menjadi pribadi yang taat, yang menjadi pribadi yang punya prinsip di dalam menjalankan hubungan dia dengan Tuhan. Saudaraku, setelah kita memperoleh bagaimana perubahan secara pribadi, pertanyaannya adalah, dengan melihat kondisi yang ada pada saat ini, apakah kita mau tetap tinggal di rumah kita yang ada di dunia ini? Dari perubahan keadaan yang fana, kita mau merubah kepada kehidupan yang luar biasa yang Tuhan janjikan, yaitu kerajaan surga. Saudara, rumah kita Allah telah siapkan. Surga yang Tuhan berikan. Karena kita memperoleh ciptaan yang lama, dan kita mau berubah kepada ciptaan yang baru. Saudara, ada 420 kata syamaim dalam perjanjian lama, 284 kata kuaranos dalam perjanjian baru, dan ditulis dalam 3 macam surga yang ditulis dalam Alkitab. Surga yang paling sering disebut dalam perjanjian lama itu langit atau cakrawala yang terdiri dari awan-awan dan burung-burung dalam berterbangan. Lalu surga yang kedua adalah luar angkasa, tempat bintang-bintang, planet, bulan, dan benda angkasa lainnya. Dan yang terakhir adalah surga yang tidak disingkapkan, alias tempat kediaman daripada Allah. Saudaraku, apa yang dikatakan Alkitab mengenai tempat perubahan yang lama kepada perubahan yang baru? Tuhan menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga. Yohanes 14 ayat 2-3 katakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya yakin dan percaya kita rindu untuk memperoleh perubahan itu. Dan perubahan itu membawa di mana saya dan saudara kita dapat memiliki hidup yang baru. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu apabila dikatakan Yesus, aku telah pergi ke situ, dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dia akan membawa ke tempat di mana dia berada, kita pun berada. Saudara-saudara, inilah keagungan yang Tuhan berikan. Di dalam Mazmur 96 ayat 6 katakan, keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya, yang menggambarkan keadaan surga sebagai tempat yang kudus. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang sudah belajar akan Alkitab, bahwa kita yang sudah memperoleh perubahan, yang tidak tahu sekarang menjadi tahu, yang lama menjadi baru, tempat itu pun menjadi bagian kita. Wahyu 19:6 katakan,
bahwa di surga semua orang dari segala suku, bangsa, bahasa akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bernyanyi dan menyembah Allah tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru guru yang hebat. Dan mereka berdiri di hadapan takhta Anak Domba, semua yang memakai baju jubah putih serta memegang daun palem di tangan mereka. Apa yang dikatakan Alkitab? Saudara-saudara, di surga itu juga tidak berbuat jahat atau berlaku busuk. Menurut Yesaya 65:25. Di dalam Yesaya 35:5-6 tidak ada orang yang cacat, tuli, lumpuh, macam penyakit yang dihadapinya. Kita akan memperoleh hidup yang baru di surga. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada pernikahan ataupun hubungan yang lainnya, seks yang tidak sesuai. Semua orang surga bersuka cita dalam Roh Kudus, dan sukacita mereka abadi. Dan pada akhirnya Wahyu 7:17 mengatakan bahwa di surga tidak ada air mata, karena Allah menghapus air mata mereka. Saudara-saudara, inilah perubahan yang baru yang kita bisa lihat. Yang perubahan baru yang menyatakan bahwa kita yang sudah mempelajari akan firman Allah, yang memiliki perubahan, yang pada akhirnya perubahan itu menjadi bagian kita, dan keselamatan memperoleh bagian kita, dan kita akan mewarisi kerajaan surga. Apa buktinya? Filipi pasal yang ketiga 20 katakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oh, luar biasa saudara-saudara. Kita yang hidup pada saat ini bukan sekedar mengetahui yang ada di atas bumi ini, tetapi kesempatan yang harus kita peroleh juga bahwa kewargaan kita ada di dalam surga. Berubah kepada kehidupan yang baru. Pandang kepada Kristus. Mari kita pandang kepada Kristus. Dan pada akhirnya jaminan itu menjadi bagian kita, bahwa kita menjadi warga negara surga. Bagaimana sukacitanya umat-umat Tuhan, kita yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan pekabaran ini, oleh karena janji yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Disitulah juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagi saudara-saudara yang sudah mengambil keputusan dan sudah bergabung, telah dibaptis oleh karena dia mengetahui kebenaran, inilah dia jaminannya, bahwa kita mengenal dari yang lama kepada hidup yang baru, bahwa kita memperoleh satu jaminan bahwa Yesus sebagai juru selamat kita. Dengan kita menerapkan akan prinsip daripada Alkitab, kita menjalankan sesuai dengan Alkitab, kita mengikuti sesuai dengan Alkitab, dan kita yakini sesuai dengan pekabaran yang kita sudah dengarkan. Saya yakin dan percaya, bila mana kehidupan kita masuk di dalam satu kehidupan menjadi warga negara surga, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kutipan Ellen G. White yang dikutip di dalam buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 97 dan 98 katakan, Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Ia telah menebus kita dari dunia yang ceroboh ini dan telah memilih kita untuk menjadi anggota dari keluarga kerajaan putra-putri Raja Surga. Bapa kita yang di surga telah menyatakan kasih-Nya kepada kita secara individu di salib Golgota. Bapa kita mengasihi kita, Ia penuh kasih sayang dan belas kasihan. Saudara, oleh karena kita telah memperoleh satu sukacita, telah mendengar pekabaran, telah menikmati gambaran dari perubahan itu, tempat kita adalah hidup yang baru bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Surga adalah tempat yang sangat indah, lebih dari yang mampu kita bayangkan. Surga adalah tempat yang penuh dengan sukacita dan keindahan, kedamaian dan kegembiraan yang tidak berakhir. Mengapa? Karena surga juga adalah tempat di mana tidak ada dosa atau penderita, duka cita dan sakit. Kenapa? Ingat, karena kewargaan kita adalah kerajaan surga.
Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari Sabat, dan kita sudah menikmati pekabaran tersebut. Biarlah berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita, dan biarlah berkat itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita menikmati selama pekabaran yang kita sudah ikuti melalui KKR, Field School, yang dilakukan oleh para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia, yang membawa kabar sukacita, yang membawa kabar kebenaran, yang menguatkan iman percaya kita, dan pada akhirnya kita menerima kebenaran dengan penuh sukacita. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini, nama Tuhan dimuliakan dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya bawa di dalam nama Yesus yang menjadi Juru Selamat bagi kita semua. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan oleh karena sukacita dan kemenangan yang Tuhan telah berikan. Hamba yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa yang telah dimenangkan oleh karena pekabaran dari hari ke hari, dari malam ke malam. Bahkan setiap detik kami merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah untuk hari-hari ke depan yang kami akan selalu jalani, firman Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dan kebenaran itu selalu kami pegang oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus-Mu saja. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya diberkatilah umat-umat Tuhan yang baru menerima keputusan untuk mengikuti Kristus, dan yang sudah dimenangkan oleh karena mereka telah menerima kebenaran itu. Hamba berdoa bagi saudara-saudara yang masih dalam mempelajari Alkitab, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu mereka dapat menerima kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan pada akhirnya biarlah kami semua merasakan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena kami yakin dan percaya, doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu, Bapa yang penuh kasih, serta anaknya yang mati bagi kami, Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu saja. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.